Bayangkan, sebuah desa yang tak tercatat di peta, hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar ditarik oleh dosanya sendiri. Dan kini, satu langkah yang salah telah mengubah segalanya. Cerita ini berdasarkan kisah yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan testimoni, serta telah disesuaikan demi kenyamanan penonton. Beberapa bagian mengandung adegan dan tema yang tidak cocok untuk anak-anak atau penonton sensitif. Harap disaksikan dengan kebijaksanaan Anda. Halo, penjaga Sandikala. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberi like, share, dan subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah untuk memberitahu kami pendapat Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang lebih menarik. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Sandikala Cerita. Nara Pramudita adalah seorang jurnalis lepas yang telah terbiasa mengendus bau busuk dari berita-berita yang tersembunyi di balik berita utama. Dalam hidupnya yang seolah berputar pada suara ketikan dan kilatan kamera, Nara menyimpan satu hal yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Kehausan pada kebenaran yang didekati seperti memeluk api terbakar, namun memabukkan. Suatu malam, ia menerima sebuah surat misterius tanpa pengirim. Hanya berisi peta usang yang digambar tangan, dan satu kalimat, "Datanglah sebelum semuanya tenggelam kembali ke tanah." Peta itu menggambarkan sebuah kawasan perbukitan di Jawa Timur. Namun yang membuat Nara tercengang adalah nama kecil yang tercantum di pojok kanan bawah. Desa Wanuwijaya, sebuah nama yang pernah ia dengar saat kecil, sebagai dongeng menakutkan dari almarhum ibunya. Cerita tentang desa yang hilang, ditelan kabut mana orang. Orang yang masuk tidak pernah kembali, tertarik, dan seolah digerakkan oleh sesuatu yang lebih dalam dari rasa penasaran. Nara berangkat ke desa itu tanpa izin media, tanpa rencana liputan, hanya ditemani kamera tua dan satu ransel pakaian. Di tengah kabut yang turun terlalu cepat, Nara akhirnya menemukan jalan kecil yang tidak ada dalam aplikasi peta manapun. Seakan peta misterius itu satu-satunya yang diizinkan mengenali jalan masuk. Jalan tanah itu mengarah ke dataran yang terasa seperti waktu berhenti di sana. Di sana, ia melihatnya, Desa Wanuwijaya. Tak ada sinyal, tak ada mobil, tak ada suara dunia luar. Hanya suara angin, dedaunan, dan langkah-langkah yang seakan bergema di tanah yang menolak dilupakan. Pak Jatmiko adalah orang pertama yang ia temui. Pria tua berjanggut putih yang berdiri mematung di pinggir jalan desa, memegang tasbih dan menatap Nara, seolah ia tahu siapa perempuan itu, bahkan sebelum mereka bertemu. Ucapannya pertama pun aneh. "Kau akhirnya datang juga, Nara." Padahal Nara tidak pernah menyebutkan namanya. Seiring ia tinggal di rumah kecil yang disediakan oleh warga, Nara mulai menyadari hal-hal aneh. Wulan Arista, seorang gadis muda yang selalu tersenyum, tampaknya terlalu antusias menyambutnya. Dia selalu muncul tiba-tiba, entah di kebun, di pinggir sumur, atau bahkan di depan rumahnya membawa makanan, cerita-cerita lokal, dan tatapan yang sulit dijelaskan. Terlalu manis, terlalu tenang. Ada pula Karsa Widakdo, pria muda yang jarang bicara, tapi selalu muncul di tempat yang tak seharusnya. Beberapa warga menyebutnya anak kutukan, padahal tak ada yang mau menjelaskan kenapa. Namun keanehan terbesar datang dari Bu Sri, nenek renta yang tinggal sendiri di pinggir hutan. Warga jarang menyebut namanya. Mereka bilang ia sudah pikun dan sering berbicara sendiri. Tapi saat Nara mengunjunginya, Bu Sri menatap lurus ke mata Nara dan berkata, "Anak itu belum pergi. Dia masih di sini, menunggu ibunya meminta maaf." Kalimat itu menusuk Nara. Ia tak mengerti apa maksudnya. Namun sejak saat itu, ia mulai bermimpi buruk. Setiap malam, mimpi yang sama. Seorang anak laki-laki berbaju sekolah, berdiri di depan pohon besar, menangis tanpa suara, menunjuk ke arah tanah dan berkata, "Kau harus tahu, sebelum mereka menguburku lagi." Apakah anak itu benar-benar nyata? Atau hanya imajinasi Nara yang kelelahan? Nara mulai menggali. Ia mencatat kebiasaan warga, menelusuri arsip desa lama yang dijaga Pak Jatmiko dengan sangat ketat, dan merekam suara-suara malam yang terdengar terlalu jelas di tempat sekecil itu. Dalam catatan-catatan lama yang setengah terbakar, Nara menemukan sebuah berita dari 1993
tentang seorang anak laki-laki bernama Rama Jatmiko, hilang secara misterius di hutan. Anak dari seorang tokoh agama, yang tidak lain adalah Pak Jatmiko sendiri. Namun yang membuat Nara makin bingung, tak ada satupun warga yang mengakui kejadian itu pernah ada. Bahkan nama Rama seperti kata terlarang. Saat Nara menyebutnya, Wulan tiba-tiba berhenti tersenyum. Karsa pergi tanpa bicara, dan malam itu, seseorang menggambar simbol aneh di depan pintu rumahnya. Apakah ini peringatan? Semakin ia menggali, Nara merasa seperti sedang mengejar sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Tapi apa yang mendorongnya untuk terus? Apakah karena rasa penasaran, atau karena ada bagian dari dirinya yang belum selesai? Ada sesuatu yang tidak sinkron di desa ini. Orang-orang terlalu tenang, seolah semua telah dilatih untuk berbohong, atau untuk melupakan. Namun satu hal yang pasti, Desa Wanuwijaya menyimpan lebih dari sekadar misteri anak hilang. Ia menyimpan dosa bersama, luka kolektif yang disembunyikan di balik kabut, dan suara-suara dari dalam tanah yang belum berhenti memanggil. Dan tanpa Nara sadari, langkahnya telah membawa lebih dari sekadar dirinya. Ia sedang menguak sesuatu yang tak bisa ditutup kembali. Sesuatu yang ingin tetap dikubur hingga di titik ini. Apakah menurut Anda ada yang aneh dengan Desa Wanuwijaya? Siapakah Rama? Dan mengapa hanya Nara yang bisa menemukan desa ini? Halo, penjaga Sandikala. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Serta tinggalkan komentar di bawah untuk memberitahu kami pendapat Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang lebih menarik. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Sandikala Cerita. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya terangkat dari tanah Desa Wanuwijaya. Nara bangun dengan rasa berat di dada. Mimpi itu datang lagi. Anak laki-laki yang sama, di tempat yang sama, menunjuk ke arah tanah, lalu menatapnya dengan mata kosong. Kali ini, suara lirih terdengar. Jangan percaya pada wajah yang tersenyum, dengan ponsel yang tetap tanpa sinyal dan jam tangan yang berhenti di angka 03,37. Nara mulai menyusun potongan-potongan yang ia temukan. Ia mencatat dalam buku kecil, nama anak hilang, Rama Jatmiko, tahun kejadian ke 1993, hubungan dengan Pak Jatmiko, anak kandung. Semua warga menyangkal kejadian itu. Namun pagi ini, Nara tak bisa membendung dorongan untuk bertanya lebih jauh. Ia memulai dari orang yang paling terlihat bersahabat, Wulan Arista. Wulan, senyum yang menyimpan sesuatu. Wulan mengundangnya makan pagi di rumahnya. Sebuah rumah panggung kayu yang terlalu bersih dan terlalu sepi. Tak ada suara orang lain, tak ada foto keluarga, bahkan tidak ada foto dirinya. Orang tuamu ke ladang? Tanya Nara hati-hati. Wulan hanya tertawa kecil. Sudah lama mereka tidak pulang. Kalimat itu menggantung di udara. Di sela percakapan santai, Nara mulai bertanya tentang Rama. Seketika, ekspresi Wulan berubah. Senyumnya perlahan memudar. Aku tidak tahu siapa itu, katanya datar. Tapi kalau kamu ingin tahu cerita lama, tanya saja ke Bu Sri. Dia lebih tahu. Tapi Nara tahu. Wulan menyembunyikan sesuatu. Caranya meremas kain rok, tatapan yang menghindar. Semua itu bukan ketidaktahuan, itu rasa takut. Beberapa hari setelahnya, Nara menyadari hal aneh lain. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya. Tapi ketika ia keluar, tidak ada siapa-siapa. Pada malam ketiga, ia menemukan simbol melingkar dengan tanda silang di tengah tergambar di tanah depan rumahnya. Mirip dengan lambang yang ia lihat di arsip desa, di bagian yang terbakar. Namun di sana tertulis, lambang ini tidak boleh dibuat di luar tanah mati. Apa itu tanah mati? Dan siapa yang menggambarnya di halaman rumah Nara? Suatu sore, saat sedang mengambil gambar di kebun belakang, Nara mendapati Karsa sedang menggali tanah. Ia mengaku sedang mencari akar tanaman, tapi gerak-geriknya terlalu mencurigakan. Karsa hampir tak pernah bicara, tapi ketika Nara menyebut nama Rama, ia akhirnya menjawab, dia bukan hilang, dia ditukar. Tapi ketika Nara menanyai lebih lanjut, Karsa hanya pergi dan tak terlihat selama 2 hari. Nara kembali ke balai desa, tempat Pak Jatmiko biasa berada. Ia menyelinap masuk
Saat pria tua itu pergi salat, di rak tertutup ia menemukan buku harian lama yang rusak dimakan jamur. Namun beberapa bagian masih terbaca. Rama melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Kami memutuskan bahwa satu pengorbanan lebih baik daripada kehancuran seluruh desa. Biarkan tanah menelannya. Semoga Tuhan mengampuni kami. Nara terduduk. Ini bukan sekadar kasus anak hilang. Ini pengorbanan, dan Pak Jatmiko bukan korban. Ia adalah bagian dari pelaku. Tapi siapa kami dalam tulisan itu? Apakah semua warga terlibat? Malam itu, Nara kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia berada di bawah tanah, terjepit di dalam peti sempit. Di atasnya, suara langkah-langkah dan suara bisikan. Jangan keluar, Nat. Jangan keluar. Mereka akan tahu. Ibu, kenapa? Ibu. Nara terbangun dengan napas tersengal, dan di cermin ada tulisan kabur dari embun. Kau juga bagian dari mereka. Siapa yang menulis itu? Apa artinya? Akhirnya Nara kembali ke rumah Busri, yang kini lebih lemah dan hanya bisa berbaring. Di sana, ia menemukan kotak besi tua yang dikunci. Busri memintanya membukanya. Jika ia benar-benar ingin tahu kenapa tanah ini tidak mau melepaskan dendam. Di dalam kotak itu, Nara menemukan sepasang sepatu anak penuh lumpur, potongan foto anak kecil bersama Pak Jatmiko, dan seorang perempuan yang sangat mirip dengan Nara sendiri. Itu mustahil. Foto itu dari ke 1993 Nara, bahkan belum lahir. Atau apakah ia benar-benar tahu siapa ibunya? Nara menelpon ayah angkatnya dengan bantuan satelit radio yang dibawa warga untuk darurat. Dalam pembicaraan yang penuh tekanan, ayahnya akhirnya mengaku, ibumu dulu pernah tinggal di desa itu. Tapi ia melarikan diri, meninggalkan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan sampai akhir hayatnya. Kami tidak pernah menyangka kamu akan ke sana. Kau harus pergi, Nara. Sekarang, tapi Nara tahu sudah terlambat. Wulan tampak menyimpan rasa bersalah. Tapi apakah ia hanya saksi atau juga bagian dari dosa lama? Karsa tampaknya tahu lebih banyak. Tapi apakah ia terlibat atau korban keturunan dari sesuatu yang jauh lebih dalam? Pak Jatmiko jelas menyembunyikan rahasia. Tapi mengapa semua warga tetap diam? Apakah Ibu Nara pernah menjadi bagian dari pengorbanan itu? Apakah Rama sebenarnya masih hidup? Dan di tengah semua ini, anak kecil dalam mimpi mulai muncul, tidak hanya saat tidur, tapi juga dalam pantulan jendela, dalam suara di sumur, dalam bisikan daun. Sebelum kita melanjutkan, pastikan Anda sudah subscribe untuk mengikuti perkembangan cerita ini. Jangan lewatkan bagian berikutnya yang akan lebih mengejutkan, hanya di Sandikala Cerita. Saat Nara memutuskan untuk menggali tempat yang digambarkan anak kecil dalam mimpi, sebuah pohon besar tua di tengah ladang, mati ia tak sadar. Seseorang sedang mengawasinya dari balik kabut. Dan sebelum sekop pertamanya menyentuh tanah, suara anak kecil terdengar jelas. Untuk pertama kalinya. Akhirnya, kamu datang, Ibu. Suasana desa tampak lebih kelabu dari biasanya. Langit menggantung rendah, awan gelap menutup cahaya matahari, dan udara seakan mengandung sesuatu yang lebih berat dari kabut. Nara berdiri di bawah pohon asem tua, tempat yang selama ini muncul dalam mimpi dan bisikan. Di tangan kirinya tergenggam erat sekop berkarat yang ia temukan di lumbung tua. Di tangan kanan, ia memegang leontin tua berisi foto ibunya. Akhirnya, kamu datang, Ibu. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini nyata, jelas, dekat. Nara menoleh dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia mulai menggali, tanah seperti hidup. Gumpalan tanah merah menggembung, seperti bernapas. Sekopnya beradu dengan sesuatu keras, bukan batu. Kayu tua, peti kecil, lapuk dimakan usia. Dengan jari gemetar, Nara membuka peti itu. Isi peti yang mengubah segalanya. Di dalam peti, ada tulang belulang kecil, beberapa potongan kain anak-anak, dan satu buku harian lusuh. Tapi bukan milik Rama. Ini buku harian milik Ibu Nara. Hari ini mereka datang dan meminta satu dari kami. Mereka bilang, tanah butuh tumbal agar hujan tidak berhenti turun terus-terusan. Aku menolak, tapi Jatmiko mengancamku. Aku tidak bisa menyerahkan anakku. Aku menyembunyikannya, tapi satu anak harus tetap dikorbankan.
Wulan kecil melihatnya. Aku takut dia akan bicara. Aku berdosa, tapi aku juga ibu. Aku lari malam itu, membawa Nara dan meninggalkan semua. Nara jatuh terduduk. Dunianya berguncang. Ia bukan pendatang netral. Ia bagian dari dosa itu, bukan korban, tapi warisan dari pengkhianatan. Tapi kalau ia diselamatkan, lalu siapa yang dikorbankan? Turun, Nara kembali ke rumah Wulan. Kali ini, ia menolak untuk menjawab dengan manis. Ia berdiri di depan pintu, tatapannya tajam. Kamu tahu siapa aku kan, Wulan? Kamu melihatnya malam itu. Kamu tahu siapa yang dikubur di bawah pohon itu? Wulan menunduk. Tangan kanannya gemetar. Itu bukan Rama, bisiknya. Itu adikku, Rio. Apa? Ibuku ingin menyelamatkan Rama. Tapi semua ibu di desa harus memilih salah satu anak. Satu saja. Tidak boleh menolak. Kalau tidak, semuanya akan ditelan tanah. Dan kamu tahu siapa yang memilih Rama untuk dikorbankan? Wulan memandang Nara dengan mata penuh benci dan sedih. Ibumu. Dia memilih Rama. Bukan kamu. Tapi dia menukar tanda pada malam terakhir. Dan kami semua diam. Nara kembali ke balai desa. Ia menantang Pak Jatmiko langsung. Pria tua itu tidak menyangkal. Hanya terdiam lama. Kami pikir anak itu mati, tapi dia tidak pernah benar-benar dikubur. Saat kami kembali ke liang itu, petinya kosong. Kami tidak tahu dia kemana. Tapi satu-satunya yang tahu adalah Karsa. Nara menemui Karsa di gubuk tuanya yang tersembunyi di pinggir hutan. Di sana, untuk pertama kalinya, Karsa bicara tanpa jeda. Dan apa yang ia ceritakan mengubah segalanya. Rama tidak mati. Ia ditinggalkan. Tapi dia bangkit. Tapi bukan sebagai manusia biasa. Tanah ini, Mbak. Tanah ini hidup. Ia menyimpan dendam. Rama menjadi semacam penyambung dendam itu. Dia tak lagi anak kecil. Dia sesuatu yang lain. Dan dia menunggu semua yang mengkhianatinya kembali. Termasuk kamu. Tapi aku tidak ada saat itu. Tapi kamu adalah simbol pengkhianatan terakhir. Anak yang diselamatkan. Maka dia menunggu kamu datang untuk menyelesaikannya. Malam itu, lonceng tua di balai desa berbunyi sendiri. 3 kali. Sinyal ponsel hilang total. Listrik padam. Jam semua berhenti di 03,37. Semua warga mengunci diri di rumah. Hanya Nara yang berada di luar. Menuju ke sumur tua tempat Karsa bilang Rama sering muncul di malam tertentu. Saat ia tiba di sana, angin diam total. Dunia hening seperti napas yang tertahan. Dan dari dalam sumur, terdengar suara anak kecil menyanyikan lagu daerah dengan nada sumbang. Ibu bilang jangan menangis kalau tanah mulai bicara. Nara menyalakan senter. Tapi dari pantulan air di dasar sumur, ia melihat wajah anak laki-laki. Wajah yang sama seperti di mimpi. Tapi kini lebih dewasa. Mata hitam pekat. Bibir tersenyum. Rama. Tiba-tiba, di belakang Nara muncul Pak Jatmiko. Ia memegang parang. Kamu tak boleh menyelesaikan ini. Kalau kamu mengganggu, semuanya akan bangkit. Bukan cuma Rama. Semua yang telah dikorbankan. Ia bersiap menyerang. Namun, sebuah bayangan lain muncul dari balik sumur. Wulan, dengan cepat. Ia menahan Pak Jatmiko dan meneriakkan pada Nara, pergi ke kuburan tua. Di sanalah segalanya dimulai. Nara lari dalam kegelapan menuju kuburan lama di balik hutan. Tempat yang dilarang didatangi sejak ke 1993. Dan di sana, ia menemukan altar tanah dengan nama-nama terukir. Nama anak-anak, termasuk Rama Jatmiko, Rio Arista Laras Nurwidya, Arka Karsanara. Namanya juga tertulis, tapi dicoret. Itu berarti, ia memang seharusnya ikut dikorbankan. Tanah di altar mulai retak. Suara tangisan anak-anak menggema dari bawah bumi. Dan Nara akhirnya mengerti. Ini bukan tentang siapa yang jahat atau tidak. Ini tentang kutukan tanah yang menelan kebohongan. Dan kutukan itu belum selesai. Ia hanya menunggu satu hal. Pengkhianat terakhir mengakui semuanya. Jika twist ini mengejutkan Anda, beri like dan share dengan teman-teman agar mereka juga bisa merasakan kejutan ini. Kami akan sangat menghargai jika Anda berbagi pendapat Anda di komentar. Terus ikuti kami di Sandikala Cerita.
Angin malam di desa Weningsari berhembus kencang seperti bisikan ribuan suara. Nara berdiri gemetar di depan altar kuno, dengan namanya yang tercoret. Tanah di sekeliling altar terus bergerak pelan, seolah hidup. Di kejauhan, suara tangisan samar anak-anak terdengar dari dalam bumi, bersamaan dengan hembusan udara dingin yang menusuk tulang. Nara tidak tahu harus melawan, lari, atau menangis. Tapi ia tahu satu hal. Ia harus tahu semuanya. Sekarang, sebelum tanah menelan desa ini sekali lagi. Dengan napas tercekat, Nara berlari ke rumah ibunya, rumah kayu yang telah lama ditinggalkan, terletak di tepi sawah mati. Rumah itu masih berdiri, meski kayunya lapuk dan jendela-jendelanya pecah. Di dalamnya, udara lebih dingin dari luar, dan aroma kayu basah bercampur debu menyambutnya. Ia mencari-cari sesuatu, apapun, hingga akhirnya di balik lemari tua, ia menemukan kotak besi berkarat. Di dalamnya ada rekaman suara kaset lawas dan sepucuk surat yang belum pernah ia baca. Untuk anakku, Nara, jika kamu membaca ini, maka kamu telah tahu kebenaran. Aku mohon, jangan benci aku. Aku tidak menyelamatkanmu karena aku lebih sayang padamu dibanding Rama. Aku menyelamatkanmu karena saat itu kamu menang, dan aku tidak sanggup kehilangan tangisan itu. Kami semua bersalah, tapi kami semua juga korban. Kutukan itu nyata, tapi hanya bisa dipatahkan jika salah satu dari garis darah lama mengorbankan dirinya secara sadar. Jangan ikuti jejakku, tapi jangan juga melarikan diri dari ini semua. Nara memejamkan mata, bibirnya bergetar. Apa maksudnya? Aku harus menggantikan semuanya. Saat ia kembali ke rumah Wulan, perempuan itu sudah menunggu, duduk di beranda rumah dengan tatapan kosong. Wulan seperti telah kehilangan semua emosinya. Aku juga menyimpan kebohongan, Nara. Malam itu, aku tahu ibumu menukar tanda. Aku melihatnya. Aku tahu Rama akan dikorbankan. Tapi, aku juga diam. Kenapa? Karena aku ingin Rio selamat. Aku hanya anak kecil. Tapi aku tahu, satu nyawa harus dibayar dengan yang lain. Dan kupikir, Rama bukan siapa-siapa. Tapi ternyata, dia kembali, bukan sebagai manusia, sebagai sesuatu yang dilahirkan dari rasa sakit dan dendam. Di saat penonton mungkin masih meyakini bahwa Pak Jatmiko adalah dalang dari semuanya, Nara menemukan dokumen tua di kantor balai desa saat listrik menyala kembali secara misterius. Surat itu berasal dari kepala desa lama, sebelum Jatmiko. Tertanggal tahun 1952, Tanah Wening Sari dahulu adalah lokasi pemakaman massal saat agresi militer Belanda. Para penduduk tak diberi hak dikebumikan dengan layak. Mereka dibuang ke lubang besar, termasuk anak-anak. Sejak saat itu, tanah menolak panen. Maka, dilakukanlah ritual tahunan, mengorbankan satu anak sebagai bentuk penebusan. Ini bukan perintah agama. Ini bukan adat. Ini perjanjian antara manusia dan tanah yang marah. Jatmiko hanya mewarisi tradisi. Ia bukan pencipta, tapi penerus. Dan sama seperti lainnya, ia juga tidak berani menghentikannya. Malam ketiga sejak semua dimulai. Desa masih terkunci dalam kegelapan. Jam masih terhenti di 03,37. Nara memutuskan kembali ke sumur tua sendirian. Kali ini bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mengakhiri semuanya. Saat ia berdiri di bibir sumur, suara itu kembali terdengar. Kamu yang dipilih, tapi kamu yang hidup. Aku yang mati, tapi aku yang menunggu. Wajah Rama muncul dari kegelapan dasar sumur. Wajahnya kini tak sepenuhnya manusia. Kulitnya pucat seperti tanah liat basah. Matanya seperti dua lubang hitam. Kenapa kamu tidak bicara dari awal, Rama? Karena tidak ada yang mau mendengar. Mereka hanya ingin melupakan. Tapi kamu membawa darahnya. Kamu harus pilih. Nara tersungkur. Ia melihat ke dalam sumur. Di dalam, bukan hanya Rama. Ada ratusan tangan kecil mencuat dari dalam lumpur. Anak-anak lain, korban sejak generasi pertama. Kalau kamu tidak menggantikan satu, mereka semua akan keluar. Dan mereka akan mengambil desa dengan darah. Nara mengingat surat ibunya. Satu harus dikorbankan secara sadar. Maka, ia berdiri. Ia menatap sumur itu dan berkata pelan, kalau satu harus tinggal, biarlah itu aku. Tapi setelah ini, cukup, jangan sentuh yang lain.
Tanah bergetar, udara membeku, suara tangisan anak-anak mendadak berhenti. Tapi tiba-tiba, Wulan muncul dari balik pohon. Ia menerjang Nara, memeluknya kuat-kuat. Tidak, aku yang seharusnya tinggal. Ini semua salahku. Aku yang diam, aku yang takut. Aku yang membiarkan Rio mati. Biarkan aku yang mengganti. Kau harus hidup, Nara. Kau harus keluar dari sini dan ceritakan semuanya. Seketika cahaya menyala dari dalam sumur. Angin berhenti. Hujan yang tak pernah datang selama seminggu akhirnya turun. Dan suara terakhir dari dalam sumur adalah, satu untuk semua. Semua untuk diam. Saat fajar menyingsing, seluruh desa kembali normal. Jam di dinding bergerak kembali, listrik menyala, burung-burung berkicau seperti biasa. Namun Wulan tidak pernah ditemukan lagi. Sumur tua kini tertutup rapat, penuh dengan tanah segar. Dan altar nama-nama hilang tak bersisa. Nara menatap tanah itu dalam diam. Ia tidak menangis, tidak berbicara, tapi di matanya ada satu tekad. Ia akan menyampaikan semuanya. Ia tidak akan menjadi bagian dari diam. Sebelum kita lanjut ke bagian akhir dari kisah ini, apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Nara? Apakah Anda memilih untuk menggantikan atau membiarkan kutukan terus berjalan? Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Dan pastikan Anda telah like, share, dan subscribe untuk mendukung kisah horor penuh makna lainnya. Hanya di Sandikala Cerita. Suasana di desa Weningsari kembali tenang. Panen datang lebih awal. Hujan tidak lagi berhenti di batas kebun. Burung-burung bernyanyi setiap pagi. Namun ketenangan itu seperti kulit tipis di atas luka yang belum sembuh. Orang-orang tidak lagi berbicara tentang apa yang terjadi selama malam kutukan. Mereka menyebutnya malam badai listrik. Padahal tak ada satu kabel pun yang rusak. Tak ada hujan, tak ada angin. Hanya kegelapan dan waktu yang membeku. Dan satu nama yang tidak pernah disebut. Wulan. Nara tidak tinggal diam. Ia mulai menulis semua kejadian, bukan sebagai cerita, tapi sebagai laporan. Ia mencatat setiap detail. Tentang altar nama, suara dari sumur, pengorbanan yang berlangsung puluhan tahun, dan Wulan yang menebus semuanya. Ia menyimpannya di sebuah USB drive, dan mengirimkannya ke seseorang bernama Adrian. Wartawan investigasi dari luar kota yang dulu pernah menulis tentang desa-desa hilang di pedalaman Kalimantan. Namun, Adrian tidak pernah membalas. 1 minggu kemudian, berita lokal memberitakan bahwa Adrian ditemukan tewas. Mobilnya terbakar di pinggir jalan, USB drive tidak ditemukan. Beberapa rahasia tidak ingin diungkap kembali ke tempat awal. Sumur tua yang kini tertutup suatu malam. Nara kembali ke tempat di mana Wulan terakhir menghilang. Sumur tua yang kini tertutup sempurna. Di atas tanahnya tumbuh bunga liar berwarna ungu. Satu warna yang tak pernah muncul di desa itu sebelumnya. Ia berdiri di sana lama, menatap tanah tanpa kata. Dan disinilah twist utama cerita dimulai. Saat membersihkan kamar ibunya yang dulu, Nara menemukan sebuah surat lain terselip di dalam bantal tua. Surat itu tertulis dengan tangan yang gemetar. Aku menulis ini di saat terakhirku. Aku tahu, aku tak akan sempat mengatakan kebenaran ini saat kamu sudah cukup dewasa. Kamu harus tahu bahwa kamu bukan anak kandungku. Kamu adalah anak dari Rama. Kamu ditinggalkan di depan rumah kami oleh seseorang bertudung malam itu. Dengan secarik kain dan kalung kayu. Aku tak pernah tahu kenapa. Tapi setelah Rama hilang dan desa selamat, aku mengerti kamu adalah tebusannya yang gagal. Mereka mengira dengan menyerahkanmu setelahnya, kutukan akan berhenti. Tapi mereka salah. Kamu bukan tumbal. Kamu adalah benih kutukan. Itulah sebabnya mereka tidak pernah menyentuhmu. Itulah sebabnya kamu bisa melihat dan mendengar suara-suara yang tak bisa dilihat orang lain. Dan itulah sebabnya kamu tidak bisa pergi dari desa ini. Karena kamu adalah bagian dari tanahnya. Nara membacanya berulang kali, hingga huruf-hurufnya buram oleh air mata. Ia adalah anak dari korban. Dan juga, kemungkinan besar, anak dari kekuatan itu sendiri. Rekaman yang terdengar di malam terakhir di sebuah malam sunyi. Nara membuka kembali tep rekaman tua dari kotak besi yang dulu ia temukan. Ia tidak sempat mendengarnya sampai habis. Saat ia memutar ke bagian akhir, terdengar suara seorang anak laki-laki, lirih, pelan, penuh kemarahan dan kesedihan.
Jika kalian diam, maka kami akan bersuara. Jika kalian sembunyi, maka kami akan muncul. Jika satu pun tidak mengaku, maka kalian semua akan tenggelam. Dan lalu, suara napas terakhir diakhiri dengan bisikan. Kami bukan ingin balas dendam, kami hanya ingin dikenang. Disinilah plot akhirnya sepenuhnya terbuka. Tidak ada satu pelaku, tidak ada satu orang jahat. Semua orang, bahkan yang terlihat baik, berkontribusi dalam menciptakan kutukan ini. Kepala desa pertama menyetujui ritual atas nama hasil panen. Orang tua korban memilih diam daripada kehilangan anak yang lain. Warga desa membungkam siapapun yang bertanya terlalu dalam. Bahkan Ibu Nara sendiri. Manakar nama, semua orang bersalah. Semua orang punya alasan. Dan semua orang menyesal. Tapi sudah terlambat. Setelah semua kekacauan, satu simbol selalu muncul. Bunga liar, ungu dan kalung kayu. Bunga ungu tumbuh di tanah bekas pengorbanan mewakili dendam yang telah menerima damai. Kalung kayu itu milik Rama. Dan kini ada di leher Nara. Saat ia menyentuh kalung itu, ia mendengar suara kecil dari dalam tanah. Terima kasih, kakak. Air matanya mengalir. Kali ini bukan karena takut, tapi karena ia akhirnya tahu ia tidak hidup sia-sia. Beberapa hari kemudian, anak-anak desa mulai bercerita aneh-aneh. Tadi malam, aku melihat Mbak Wulan duduk di bawah pohon beringin. Dia tersenyum dan bilang, "Jangan takut gelap." Lalu dia hilang, tapi bunganya masih di situ. Nara mendatangi tempat yang disebut, dan benar ada bunga ungu yang baru mekar, dan aroma kayu manis yang familiar. Ia tidak melihat Wulan, tapi saat angin bertiup, daun-daun membentuk siluet perempuan. Dia tidak mati. Dia menjadi bagian dari penyeimbang. Satu untuk semua. Dan sekarang, tak perlu tumbal lagi. Nara kini tinggal di desa itu bukan karena tak bisa pergi, tapi karena ia memilih tetap. Ia menjadi guru kecil bagi anak-anak desa. Setiap malam, ia duduk di beranda dan menulis cerita. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingat. Selama seseorang masih mengingat, maka mereka tidak sepenuhnya mati. Dan selama kita berani berkata jujur, kutukan tak akan kembali. Di tempat yang terlihat tenang, bisa tersembunyi kebisingan dari masa lalu. Di antara tanah yang subur, bisa tumbuh bunga dari darah. Dan di balik wajah-wajah ramah, bisa tinggal rasa bersalah yang tak pernah diucap. Namun setiap kutukan hanya akan berakhir bukan dengan pengorbanan, tetapi dengan kejujuran. Inilah kisah Weningsari, tempat di mana dosa tidak bisa dikubur, tapi bisa ditebus. Halo, penjaga Sandikala. Jika cerita ini menggugah Anda, jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe. Serta tinggalkan komentar di bawah. Cerita Anda, pemikiran Anda, sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungannya selama mengikuti kisah ini. Jangan tetap bersama kami di Sandikala Cerita untuk kisah-kisah lain yang menggugah, mengejutkan, dan tak akan Anda lupakan.